Assalamualaikum, para kakak-kakakku dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dilancarkan dalam segala urusan. Sebelum kita mulai, absen dulu. Kalian dari mana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di tengah gelapnya malam, sosok bayangan bergerak lincah di atas atap rumah. Langkahnya nyaris tak bersuara, hanya menyisakan bayang-bayang yang berkelebat cepat. Dialah Darto, pencuri yang namanya ditakuti banyak orang. Bukan sekadar karena kejahatannya, tapi karena tak satu pun orang berhasil menangkapnya. Darto bukan sembarang maling. Ia memiliki sesuatu yang membuatnya berbeda, ajian belut putih. Sebuah ilmu langka yang menjadikan tubuhnya licin seperti belut, sulit digenggam. Sudah puluhan kali warga dan aparat mencoba menangkapnya, namun hasilnya selalu sama. Darto lenyap begitu saja. Suatu malam, ia menyasar sebuah rumah di tepi desa. Dengan gerakan cekatan, ia masuk lewat jendela yang tak terkunci. Tangan terlatihnya menggerayangi lemari, mencari barang berharga. Emas, uang, dan perhiasan berpindah ke dalam kantongnya. Namun saat hendak keluar, ia mendengar langkah kaki tergesa-gesa. "Jangan biarkan dia kabur!" teriak seorang lelaki dari luar rumah. Darto tersenyum tipis. Sudah biasa ia menghadapi situasi seperti ini. Dengan tenang, ia melompat keluar. Belasan orang telah mengepung, membawa pentungan dan parang. Tapi Darto tak gentar. Saat salah satu dari mereka mencoba meraihnya, tubuhnya terasa licin, sulit digenggam. Ia melesat di antara celah sempit, berlari secepat bayangan. Para pengejarnya hanya bisa menggeram. Mereka sudah bersiap dengan jaring, tali, bahkan jebakan di beberapa sudut, namun tak ada yang mampu menahan pemuda itu. Darto bergerak seperti angin menghilang dalam kegelapan malam. Hari berlalu, kabar tentangnya semakin menyebar. Dari satu kampung ke kampung lain, namanya disebut dengan ketakutan dan kekaguman. Warga desa mencoba berbagai cara untuk menangkapnya, dari perangkap hingga meminta bantuan dukun. Namun Darto selalu selangkah lebih maju. Ia seolah tak tersentuh, tak tertangkap, dan tak terlihat ketika tak menginginkannya. Malam berikutnya, ia kembali beraksi. Kali ini, rumah seorang saudagar kaya menjadi sasarannya. Dengan mudah, ia menyusup masuk, menghindari penjaga dan menggasak harta benda yang ada. Namun saat hendak keluar, terdengar suara peluit panjang. "Dia di dalam, kepung semua pintu." Dalam sekejap, rumah itu dikepung. Puluhan orang bersenjata tajam siap menerkamnya. Darto tersenyum sinis. Ia mengencangkan ikat pinggangnya, mengambil posisi, lalu berlari ke arah jendela. Tangannya meraih kusen, tubuhnya berputar di udara, dan seketika ia sudah berada di luar, bergerak di antara pengepungnya seperti kilatan cahaya. "Awas! Tangkap dia!" Beberapa orang mencoba memegangnya, namun tubuhnya terasa licin seperti belut yang baru saja keluar dari air. Setiap kali ada yang hampir menangkapnya, ia lolos. Setiap jebakan yang mereka siapkan, ia hindari dengan mudah. Dalam hitungan detik, Darto sudah jauh meninggalkan mereka. Hanya suara tawa kecil yang tertinggal di udara menggema di antara malam yang sepi. Warga yang mengejarnya hanya bisa mengumpat kesal. Tak ada yang tahu sampai kapan Darto akan terus beraksi. Namun satu hal yang pasti, selama ajian belut putih masih dalam dirinya, tak seorang pun bisa menangkapnya. Malam itu, nasib tampaknya tak berpihak pada Darto. Setelah sekian lama bermain dengan keberuntungan, akhirnya ia tertangkap. Warga yang telah lama geram berhasil mengepungnya saat ia keluar dari rumah seorang pedagang emas. Tak ada celah untuk kabur. Setiap sudut gang telah dijaga, setiap jalur pelarian telah tertutup. Beberapa orang langsung menerjang, mencengkeram lengannya dengan kuat. Kali ini, meski tubuhnya tetap licin, terlalu banyak tangan yang menahan. Ajian belut putih belum cukup untuk membebaskannya dari sekian banyak orang yang mencengkeramnya bersamaan. Dengan tangan terikat, Darto diseret ke dalam sebuah kamar kosong di rumah kepala desa. Ruangan itu tak memiliki jendela. Hanya ada satu pintu yang dijaga ketat. Dindingnya kokoh, tanpa celah sedikit pun. Cahaya dari lampu minyak menggantung di sudut ruangan, menerangi wajah Darto yang tetap tenang, meski dihadapkan pada ancaman nyata. "Kali ini kau tak bisa kabur, Darto!" seru salah seorang warga sambil mengepalkan tinju. Di luar kamar, suara riuh terdengar. Warga berkumpul, beberapa membawa kayu dan senjata tajam. Mereka menunggu kedatangan polisi untuk memastikan Darto tidak akan bisa melarikan diri lagi. Di dalam ruangan, Darto duduk bersila. Napasnya teratur, pikirannya bekerja cepat.
Ia mengamati setiap sudut ruangan, mencari kemungkinan sekecil apa pun untuk keluar. Lalu di salah satu dinding, ia melihatnya setitik cahaya sebesar ujung jarum. Hanya itu yang ia butuhkan. Darto menutup mata, merapal sesuatu dalam hati. Tubuhnya mulai terasa aneh, seperti meresap ke dalam bayangan. Perlahan-lahan, ia bergerak menuju sumber cahaya kecil itu. Ajian belut putih bekerja. Dalam keheningan, tubuhnya menyusut, melarut dalam gelap, lalu lenyap ke dalam celah itu, seolah udara yang mengalir melewatinya. Tak ada suara, tak ada gerakan yang terlihat. Saat polisi tiba dan pintu kamar dibuka, mereka hanya menemukan ruangan kosong. Tali pengikat masih tergeletak di lantai, tapi Darto telah menghilang tanpa jejak. Warga terperangah. Mereka menggeledah setiap sudut rumah, mencari keluar, menelusuri gang-gang sempit, tapi tak ada tanda-tanda keberadaannya. Seolah ia tak pernah ada di sana. Malam itu, legenda Darto semakin kuat. Ajian belut putih yang ia miliki terbukti bukan sekadar mitos. Selama masih ada setitik cahaya, selama masih ada celah sekecil apapun, tak seorang pun bisa mengurungnya. Sebelum Darto dikenal sebagai pencuri yang licin bak belut, hidupnya penuh dengan keterpaksaan dan keapesan. Di kampung kecil pinggiran kota, ia tumbuh sebagai anak yatim tanpa pegangan. Perut yang sering kosong dan tidur beralas tanah memaksanya mencuri demi bertahan hidup. Namun saat itu ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang maling kecil yang lebih sering tertangkap daripada berhasil membawa pulang barang curian. Pernah suatu malam, Darto menyelinap ke dalam rumah seorang pedagang beras. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong kain di bawah ranjang, berharap menemukan sekadar uang receh. Namun, langkahnya terhenti ketika suara pintu berderit terdengar. Pedagang itu bangun dengan wajah gusar, dan sebelum Darto sempat berlari, cengkeraman kuat sudah menahannya di tempat. "Pencuri! Bantu tangkap dia!" teriak si pemilik rumah. Darto meronta, tapi kekuatannya tak cukup untuk lepas. Warga yang terbangun oleh keributan itu segera berdatangan. Mereka menyeret Darto keluar, mendorongnya ke tanah berlumpur, dan melayangkan makian tanpa henti. Malam itu, ia babak belur, dihajar tanpa ampun. Dalam hitungan jam, Darto dijebloskan ke penjara. Sel kecil yang lembab menjadi tempatnya merenung. Dinding-dinding kumal menyimpan coretan nama-nama yang mungkin senasib dengannya, orang-orang yang terjebak dalam kesalahan tanpa tahu cara keluar. Di sana, Darto mengenal rasa putus asa yang pekat. Namun, setiap malam di penjara, ia mendengar cerita dari seorang narapidana tua yang tidur di sudut ruangan. Lelaki itu berbisik tentang ajian kuno, ilmu yang mampu membuat seseorang meloloskan diri dari genggaman siapapun. "Ajian belut putih," katanya, dengan sorot mata penuh misteri. Darto tertawa sinis mendengar cerita itu. Tapi saat ia kembali tertangkap di lain waktu, dipukuli hingga hampir kehilangan nyawa, ia mulai memikirkan kisah yang dianggapnya omong kosong tadi. Dalam pelariannya berikutnya, Darto mencari lelaki tua yang dulu mengisi malam-malam penjaranya. Dengan dongeng aneh, di gubuk reot di tengah hutan, Darto menemukannya. Lelaki itu kini hanya bayangan dari masa lalunya, tubuhnya ringkih dengan nafas berat yang tersisa. Namun, tekad Darto jauh lebih kuat dari kelelahan yang membayangi sang pertapa. "Kalau kau ingin ilmu ini, kau harus siap kehilangan apapun," ujar lelaki tua itu, suara serak seperti daun kering yang tergilas. Darto menerima syarat tanpa ragu. Ia telah muak dengan hidup sebagai pencuri malang yang selalu tertangkap. Jika harus melewati penderitaan untuk mendapatkan kekuatan, maka ia siap. Hari pertama puasa mutih dimulai. Selama 100 hari, hanya air putih dan nasi tanpa lauk yang boleh masuk ke tubuhnya. Lapar mencengkeram, tenggorokan terasa kering, tubuh melemah. Namun setiap kali tubuhnya gemetar, ia mengingat semua pukulan yang pernah ia terima, semua makian yang dulu membuatnya meringkuk tak berdaya. Ia bertahan, hari demi hari berlalu, wajahnya mulai tirus, kulitnya semakin pucat, tapi tekadnya tetap membara. Hingga akhirnya, 100 hari berlalu, puasa mutih selesai, tetapi itu baru permulaan. Malam itu, di bawah bulan separuh, ia dibawa ke sebuah narawa di tengah hutan. Lumpur hitam menganga seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Lelaki tua yang menjadi gurunya berdiri di tepi, mata menatap tanpa emosi. "Sekarang, kau harus dikubur di lumpur ini selama 7 hari, ucapnya dingin. Tanpa bertanya,
Darto masuk ke dalamnya. Lumpur dingin menyelubungi tubuhnya, menekan dadanya, menyisakan hanya kepala yang masih bisa bernapas. Rasa sesak menjalar, namun ia tetap diam. Malam pertama, ia hanya merasakan gigitan serangga di kulitnya. Dingin mulai merayap ke tulang. Angin malam berbisik di antara pepohonan, membawa suara-suara aneh yang menggema di kepalanya. Malam kedua, sesuatu mulai berubah. Dari kejauhan, terdengar suara langkah-langkah berat mengitari rawa. Darto tidak bisa melihatnya, tetapi ia merasakan kehadiran yang mengawasi. Nafasnya tertahan. Malam ketiga, makhluk-makhluk itu mulai menampakkan diri. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan-bayangan tinggi menjulang, mata bersinar merah di kegelapan. Ada yang mengendap-endap di lumpur, mendekatinya perlahan, menciptakan riak kecil di permukaan. Malam keempat, teror mencapai puncaknya. Sesuatu mencakar lengannya, menciptakan luka yang perih. Suara tawa menggema, memekakkan telinga. Wajah-wajah pucat bermata hitam muncul dari dalam lumpur, melayang di atasnya. Tangan-tangan kurus, dengan kuku panjang mencoba menarik kepalanya ke dalam kegelapan di bawahnya. Darto meronta, tapi tubuhnya tetap terkubur. Ia hanya bisa menggerakkan kepala, menghindari cengkeraman yang berusaha menenggelamkannya. Nafasnya memburu, tetapi ia menahan diri untuk tidak berteriak. Malam kelima, makhluk yang lebih besar muncul. Sesosok hitam dengan tubuh raksasa berdiri di tepi rawa, mengawasinya dengan mata kehijauan. Suara berat keluar dari tenggorokannya, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia pahami. Tiba-tiba, lumpur di sekeliling Darto mulai berputar, menciptakan pusaran kecil yang menyeretnya perlahan. Malam keenam, tubuhnya mulai mati rasa. Ia tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Bayangan-bayangan itu terus berputar di sekelilingnya, suara bisikan menggema di kepalanya. Menyerahlah, kau tidak akan keluar dari sini. Namun, Darto bertahan. Malam ketujuh tiba, langit mendung, udara terasa semakin berat. Dari dalam lumpur muncul sosok terakhir, sesosok manusia tanpa wajah. Tubuhnya hitam legam, hanya ada lekukan samar di tempat matanya, seharusnya berada. Ia menatap Darto tanpa suara. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu melesat ke arahnya. Darto merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Nafasnya tercekat, kepalanya berputar. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang sesungguhnya menjalari tubuhnya. Namun, dalam kegelapan, sebuah suara bergema di kepalanya. Jika kau ingin bebas, jadilah belut yang licin. Jangan melawan, jangan menghindar. Biarkan dirimu menyatu dengan bayangan. Darto berhenti melawan. Ia memejamkan mata, membiarkan tubuhnya rileks. Perlahan, sosok hitam itu memudar, suara-suara menghilang, dan pusaran lumpur kembali tenang. Saat matahari pertama muncul di ufuk timur, Darto membuka mata. Ia masih terkubur di lumpur. Tetapi tak ada lagi bisikan, tak ada lagi makhluk-makhluk mengerikan. Ia telah lulus ujian. Gurunya berdiri di tepi rawa, menatapnya dengan mata penuh arti. Kau telah menjadi belut putih, katanya lirih. Darto mengangkat kepalanya, merasakan tubuhnya lebih ringan dari sebelumnya. Ia tersenyum samar. Hari itu ia lahir kembali. Sejak menyelesaikan ritualnya, Darto bukan lagi maling biasa. Ia bergerak seperti bayangan, menghilang dalam sekejap tanpa meninggalkan jejak. Tak ada gembok yang mampu menahannya, tak ada sekat yang bisa membendungnya. Keahliannya menyusup menjadikannya legenda di dunia hitam. Namun, kejayaan itu menarik perhatian banyak pihak. Para penjahat lain yang menguasai wilayah tertentu mulai merasa tersaingi. Mereka menganggap Darto ancaman yang harus disingkirkan. Suatu malam, saat bulan bersinar redup, Darto memasuki sebuah rumah besar di pinggiran kota. Ia telah mengamati tempat itu selama beberapa hari. Sebuah markas rahasia milik kelompok pencuri yang terkenal kejam. Gerakannya cepat, nyaris tak bersuara. Jendela kayu terbuka tanpa bunyi. Ia menyelinap ke dalam, mencari barang berharga untuk dijadikan miliknya. Namun langkahnya terhenti. Dari bayangan lorong gelap, puluhan pasang mata menatap tajam. 20 orang berdiri melingkar mengepungnya. Mereka bukan penjaga biasa, melainkan orang-orang yang telah malang melintang di dunia hitam, masing-masing memiliki ilmu dan keahlian sendiri. Jadi ini si maling licin yang katanya tak bisa ditangkap?
Suara serak seorang pria bertubuh besar menggema di ruangan. Malam ini kita buktikan kalau kau juga bisa jatuh. Tanpa aba-aba serangan pertama datang. Seorang pria bertubuh ramping melesat bagai bayangan. Tangannya menyabet udara, menciptakan gelombang hitam yang melesat ke arah Darto. Ia mengenali ilmu itu, ajian bayangan neraka, serangan yang bisa menghisap tenaga lawan jika terkena langsung. Darto bergerak cepat. Tubuhnya melesat ke samping, seolah tak berbobot, menghindari serangan dalam hitungan detik. 3 orang lain menyerbu bersamaan. Salah satunya memegang keris berkilauan yang dipenuhi aura mistis. Darto menghindar ke belakang, namun tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Seseorang telah mengaktifkan ajian tanah goyang, membuat lantai seakan mencengkeram kakinya. Ia terkunci. Melihat kesempatan, 5 orang sekaligus menyerang. Pukulan dan tendangan berlapis tenaga dalam meluncur ke arahnya. Namun, sebelum serangan, mereka mengenai sasaran, tubuh Darto bergetar halus. Dalam sekejap, ia menghilang. Salah satu lawannya terjatuh ke depan, mencengkeram udara kosong. Kemana dia? Tiba-tiba, suara tawa samar terdengar dari belakang. Darto telah muncul di sudut ruangan. Ajian belut putih, gumam salah satu penjahat. Dia bisa meloloskan diri dari jebakan apapun. Wajah mereka menegang, tak ingin. Membuang waktu, Darto mulai menyerang balik. Ia melesat dengan kecepatan luar biasa, tangannya menghantam dada salah satu lawan. Benturan itu tampak biasa saja, tapi tubuh korban langsung terpental 3 meter ke belakang, menabrak dinding, hingga retak, yang lain tak tinggal diam. Seorang pria berambut panjang membentuk segel dengan tangannya. Udara di ruangan mendadak membeku. Ajian angin hitam dilepaskan. Semburan kabut tebal mengalir, siap menyesakkan napas Darto. Namun Darto tak mundur. Ia justru menerobos ke dalam kabut. Tubuhnya bergerak secepat kilat, memanfaatkan celah kecil dalam pertahanan lawannya. Dalam sekejap, 2 orang roboh tanpa sempat melihat serangan yang mengenainya. 10 orang tersisa. Melihat keunggulan Darto, pemimpin mereka mengeluarkan senjata andalannya. Sebatang tongkat kayu berhiaskan ukiran tengkorak. Ia menghantam tanah, dengan keras memanggil kekuatan ajian gelombang maut. Getaran berdenyut menyebar ke seluruh ruangan, menyebabkan dinding bergetar hebat. Darto merasakan tekanan itu, tetapi ia tetap berdiri tegak. Ia menarik napas dalam, lalu mengaktifkan kekuatan sejatinya. Tubuhnya berubah lebih halus, gerakannya makin sukar diprediksi. Lawannya mencoba menyerang, tapi setiap pukulan dan sabetan senjata, mereka hanya mengenai bayangan. Darto seolah-olah amesucur di Yudhrakara seperti belut yang berenang di air. Satu persatu, mereka tumbang. Dalam waktu singkat, hanya pemimpin mereka yang masih berdiri. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia mencoba mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Tetapi sebelum bisa bergerak, Darto sudah muncul di hadapannya. Sebuah pukulan menghantam dadanya. Pemimpin kelompok itu jatuh berlutut. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mencoba berbicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Darto menatapnya sejenak, lalu berbalik. Tanpa suara, ia meninggalkan ruangan yang dipenuhi tubuh-tubuh tak berdaya. Malam itu, nama Darto semakin bergaung di dunia hitam. Ia bukan lagi sekadar pencuri. Ia adalah legenda yang mustahil ditangkap. Seorang bayangan yang menari di antara bahaya, tak terkalahkan dalam setiap pertarungan. Malam itu Darto duduk di sebuah warung kecil, dikelilingi kawan-kawan sepergaulannya. Tawa keras menggema, asap rokok berputar di udara, gelas-gelas kopi setengah kosong terserak di meja. Ia bersandar dengan santai, berbicara lantang, sesumbar tentang kebesarannya. Tak ada satu orang pun yang bisa menyentuhku, katanya sambil menepuk dadanya. 20 orang sudah tumbang di tanganku. Ilmu mereka tak ada yang bisa menandingiku. Teman-temannya tertawa, beberapa mengangguk setuju. Namun di sudut warung seorang nenek tua duduk diam. Wajahnya penuh keriput, matanya tampak lelah, tubuhnya membungkuk sedikit. Ia menatap Darto tanpa ekspresi, sesekali menyeruput teh hangat di depannya. Darto menyadari keberadaan nenek itu. Ia menyipitkan mata, lalu tertawa sinis. Apa lihat-lihat, Nek? Tak pernah lihat lelaki gagah seperti aku? Suaranya meninggi, mengundang perhatian. Nenek itu tetap diam. Tangannya yang keriput meletakkan gelas perlahan. Darto mendekat, semakin menjadi-jadi. Heh, apa kau bisa menandingiku? Hah? Atau kau hanya perempuan tua yang menunggu mati?
Orang-orang di warung mulai berbisik. Beberapa merasa tak nyaman, namun sang nenek tetap tak berkata sepatah pun. Ia hanya menatap Darto sejenak lalu bangkit perlahan dan pergi tanpa suara. Darto tertawa keras. Lihat itu! Bahkan orang tua pun tak berani melawanku. Kawan-kawannya ikut tertawa, suasana kembali riuh. Tak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran bagi Darto. Di rumahnya yang sederhana di pinggiran desa, nenek itu mengambil sesuatu dari balik selendangnya, sehelai rambut hitam panjang. Rambut itu milik Darto, tanpa ia sadari telah jatuh saat ia membanggakan dirinya di warung tadi. Dengan gerakan tenang, nenek itu menuju sebuah ruangan kecil yang dipenuhi asap dupa. Di hadapannya, 2 ekor ayam hitam berdiam diri dalam kurungan bambu, sementara 2 kelinci putih diletakkan di atas nampan besar. Berbagai sesajen tersusun rapi, bunga-bunga layu terhampar di antara dupa yang menyala redup. Ia duduk bersila, merapalkan sesuatu dalam bahasa yang tak bisa dipahami manusia biasa. Matanya memejam, tangannya mengambil rambut Darto, dan menaruhnya di tengah-tengah sesajen. Angin berhembus pelan, seolah ada sesuatu yang bangkit dari keheningan malam. Di tempat lain, Darto sedang bersantai di sebuah pondok kayu di pinggiran hutan. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding, tertawa kecil sambil mengingat kejadian di warung. Baginya nenek itu hanya orang tua lemah yang tak perlu diperhitungkan. Tiba-tiba sebuah rasa gatal menyeruak di lengannya. Ia menggaruk pelan, namun rasa gatal itu semakin menyebar. Ia menggulung lengan bajunya. Matanya menyipit melihat ada bentol kecil yang mulai muncul di kulitnya. Apa ini? Gumamnya. Ia berdiri, mengusap lehernya. Bentol lain mulai muncul di sana. Kakinya mulai terasa panas. Dadanya berdebar tanpa alasan. Angin malam berhembus dingin, tetapi keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sesuatu yang tak bisa ia pahami sedang terjadi. Rasa gatal di tubuh Darto semakin menjadi-jadi. Bentol-bentol merah terus bermunculan, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menggaruk dengan kasar, namun semakin digaruk semakin panas dan menyakitkan. Keringat dingin membasahi wajahnya. Aku harus ke sungai, serunya dalam hati. Dengan langkah tertatih, ia berlari menembus kegelapan. Pepohonan di sekelilingnya berayun ditiup angin malam. Suaranya seperti bisikan halus yang mengiringi penderitaannya. Nafasnya memburu, dadanya terasa sesak. Namun ketika hampir mencapai tepian sungai, langkahnya terhenti. Di hadapannya sosok nenek tua itu berdiri. Pakaian lusuhnya berkibar ringan, tatapannya tajam, penuh ketenangan yang mengancam. Apakah kamu sudah cukup sakti, anak muda? Suara nenek itu lirih, namun menggema di sekelilingnya. Darto terdiam, rahangnya mengatup kuat. Ia ingin menjawab, tetapi tenggorokannya terasa kering. Nenek itu mengangkat tangan kanannya. Seketika, kabut tipis muncul di udara, berputar membentuk sebuah sangkar burung yang melayang di hadapan Darto. Mata Darto membelalak ketika melihat isi sangkar itu. Di dalamnya, seorang pria kecil berukuran sejengkal menggeliat tak berdaya. Wajahnya penuh penderitaan, suaranya serak menjerit meminta tolong. Darto mengenali sosok itu, gurunya sendiri. Tidak mungkin. Gumam Darto, mundur selangkah. Nenek itu tersenyum tipis. Dia dulu juga merasa tak terkalahkan. Lihatlah, bagaimana akhirnya. Darto mengepalkan tangan, amarahnya meluap. Aku tidak akan berakhir seperti dia. Ia menghentakkan kakinya, melesat dengan kecepatan tinggi. Tinju kanannya menyasar wajah nenek itu, namun sebelum pukulannya mengenai sasaran, nenek itu hanya mengibaskan tangannya ke udara. Darto tiba-tiba merasakan hembusan angin panas dari belakangnya. Ia menoleh, sesosok makhluk hitam legam dengan tanduk panjang berdiri tegak, matanya merah membara. Belum sempat bereaksi, makhluk itu mengayunkan tangannya. Puagi! Tubuh Darto terpental jauh, menghantam batang pohon dengan keras. Batang kayu itu retak. Tubuhnya terasa remuk. Darto terbatuk. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Ia berusaha bangkit, namun makhluk hitam itu sudah melompat ke arahnya, mencengkeram bahunya dengan kuku tajam. Darto menjerit kesakitan. Tenaganya terasa tersedot, tubuhnya mulai melemas. Dari kejauhan, nenek itu mengeluarkan sebuah toples kaca. Ukurannya tak terlalu besar, namun cahaya aneh berpendar di dalamnya. Inilah akhir kesombonganmu, bisik nenek itu sambil menatap Darto. Darto meronta sekuat tenaga. Ia mencoba menggunakan ilmu belut putihnya untuk melepaskan diri,
Namun semakin ia berusaha, semakin kuat hisapan yang menariknya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya menjadi licin, kedua tangannya memendek, kakinya melebur menjadi satu. Darto menjerit, namun suaranya berubah menjadi dengungan aneh. Nenek itu mengayunkan tangannya sekali lagi, dan dalam sekejap, Darto yang kini telah berubah menjadi seekor belut putih tersedot masuk ke dalam toples kaca. Toples itu berguncang sebentar sebelum akhirnya tenang. Nenek itu menatapnya dengan tatapan puas. Kini kau akan belajar merendahkan diri seperti yang seharusnya. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menjauh, membawa toples berisi Darto ke dalam kegelapan malam. Malam itu sunyi, hanya suara gesekan daun bambu yang terdengar samar. Rumah tua di tengah hutan itu berdiri megah dalam kesuraman. Dindingnya dari kayu hitam berlumut, atapnya penuh sulur akar yang menjuntai. Udara di sekeliling terasa lebih berat, seolah menyimpan ribuan bisikan yang tak kasat mata. Di dalam rumah, cahaya temaram dari lampu minyak menari-nari di dinding. Rak-rak kayu dipenuhi benda-benda aneh. Keris berlumur darah kering, tulang belulang manusia tersusun rapi, dan patung-patung kecil berwajah mengerikan. Bau kemenyan memenuhi udara, bercampur dengan aroma anyir yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, sebuah sosok terkurung dalam rantai besi. Kuntilanak bergaun putih itu meronta, rambut panjangnya berantakan menutupi wajah pucatnya. Jeritan melengking, terus menggema, memohon belas kasihan. Namun, tak ada yang peduli. Di atas meja besar, dua benda diletakkan sejajar. Sebuah toples kaca berisi seekor belut putih yang terus menggeliat, serta sebuah sangkar kecil dengan seorang pria mini yang terus memukul-mukul jerujinya. Di depan mereka, Mbah Sari duduk bersila. Perempuan tua itu mengenakan jubah lusuh, matanya tajam menatap koleksinya. Tawa kecilnya mengalun lirih, menggetarkan suasana. Ah, dua murid bodoh yang terlalu percaya diri, gumamnya, mengusap-usap permukaan toples. Belut di dalamnya menggeliat, makin liar, tubuhnya berputar-putar seperti ingin melarikan diri. Namun, dinding kaca tetap kokoh, seolah memiliki kekuatan gaib yang tak bisa ditembus. Gurunya, yang kini sekecil burung, merintih lemah. Wajahnya menyiratkan keputusasaan, kedua tangannya yang mungil mencoba menggapai udara, mencari harapan yang mungkin sudah sirna. Mbah Sari mengangkat kepalanya, menatap koleksi lainnya. Mata reduknya menyapu makhluk-makhluk yang ia jebak selama bertahun-tahun. Ada sosok tinggi besar tanpa wajah berdiri di pojok ruangan, tubuhnya penuh luka menganga. Seekor macan hitam bertaring panjang berbaring dalam kurungan besi, mendesis setiap kali tatapannya bertemu dengan Mbah Sari. Malam semakin larut, angin berdesir pelan, membawa bisikan samar dari dunia yang tak terlihat. Di tengah kesunyian, Mbah Sari tersenyum, menatap kembali dua koleksi barunya. Selamat datang di rumahku, bocah-bocah sombong.